selamat datang di channelku, aku Vidya. Aku udah lama banget nggak bikin pembukaan dengan kata-kata kayak gitu. Jadi, kasus hari ini cukup panjang, jadi siapinlah kalian ya cemilan-cemilan sambil dengerin omonganku ngebahas tentang kasus ini, atau kalian sambil ngerjain hal-hal lainnya, karena ini kasus bener-bener panjang. Jadi, kasus hari ini berasal dari Ukraina, tepatnya berasal dari kota Dnipro atau yang sebelumnya dikenal sebagai Dnipropetrovsk. Kasus ini terjadi pada tahun 2007 dan saat itu nama kotanya masih Dnipropetrovsk, makanya kasus ini disebut sebagai Dnipropetrovsk Maniacs. Di luar lagi hujan dan aku harap suaraku masih kedengeran sama kalian. Sedikit mengenai kasus ini, jadi pada pertengahan tahun 2007, kota Dnipropetrovsk mengalami teror tersembunyi selama 21 hari lamanya. Dikatakan teror tersembunyi karena banyak kasus pembunuhan yang terjadi, tapi sebagian besar masyarakat nggak tahu tentang pembunuhan yang sedang terjadi. Alasannya, karena polisi yang menangani kasus ini nggak mau kasus ini diketahui oleh masyarakat umum, bahkan mereka menekan media untuk nggak memberitakan kasus ini, karena polisi nggak mau nama kota Dnipropetrovsk tercemar. Alasannya karena hal itu, kayak seolah-olah nyawa masyarakatnya tuh nggak ada apa-apanya dibanding nama baik kota. Dan saat pelaku berhasil ditangkap, diketahui kalau mereka mengupload foto dan video pada saat mereka melakukan hal-hal yang nggak seharusnya ke korban di medsos. Dan meskipun banyak foto juga video yang tersebar secara online yang menunjukkan gimana kejamnya para pelaku ke para korban, tapi di sini aku nggak akan menampilkan satupun dari foto dan video-video tersebut. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa cek sendiri di Google. Dan di video ini aku juga nggak akan menampilkan foto-foto dari para korban, di sini aku hanya akan menampilkan foto dari para pelaku. 25 Juni 2007 malam, Yekaterina Ilchenko mengadakan acara makan malam kecil-kecilan di kediamannya. Dia adalah seorang dosen berusia 33 tahun yang baru aja datang berlibur di Turki. Dan mereka yang hadir di acara makan malam tersebut adalah ibunya, yaitu Natalia, dan seorang temannya. Sepanjang acara makan malam berlangsung, Yekaterina menceritakan tentang pengalamannya selama berada di Turki. Kalau dia suka sama semua hal yang ada di sana, arsitekturnya, makanannya, orang-orangnya, pokoknya pengalamannya selama berada di Turki adalah salah satu momen terbaik di hidupnya. Sekitar jam 10 malam, acara makan malam selesai. Dan waktu temannya Yekaterina ini mau pulang, ternyata dia tuh dalam keadaan mabuk dan Yekaterina kemudian menawarkan diri untuk mengantar temannya pulang. Jarak antara kediamannya Katrina dengan kediaman temannya tuh cuma beda beberapa blok dan mereka biasa mengunjungi satu sama lain dengan berjalan kaki. Jadi malam itu pun ya Katrina mengantarkan temannya dengan berjalan kaki. Nah, ya Katrina keluar dari rumah untuk anterin temannya, Natalia langsung masuk ke kamarnya untuk tidur. Sekitar jam setengah 5 pagi, Natalia nih kebangun dengan perasaan yang gak enak dan dia memiliki dorongan untuk memeriksa kamar putrinya. Natalia akhirnya turun dari ranjangnya dan langsung menuju kamar putrinya. Yang waktu dia membuka pintu kamarnya Katrina, dia bisa ngelihat kalau ranjang putrinya dalam keadaan bersih dan rapi, di mana ranjang itu menunjukkan kalau ya Katrina nggak pernah tidur di ranjang itu semalam. Natalia akhirnya keliling rumah sambil panggil-panggil nama putrinya, tapi sama sekali dirinya nggak menemukan sosok putrinya dan nggak mendapat sahutan juga. Dan di situ dia kayak, masa iya semalam Natalia nggak pulang? Masa iya semalam ya Katrina nggak pulang? Natalia akhirnya keluar rumah dan dia kayak celingak-celinguk ke sana sini untuk ngecek sosok putrinya. Dan saat dia memastikan kalau nggak bisa menemukan sosok putrinya dimanapun, dia akhirnya memutuskan untuk melangkah menuju kediaman temennya ya Katrina untuk mengecek apakah ya Katrina tuh tidur di rumah temennya. Tapi baru Natalia jalan beberapa langkah, di sudut jalan, dirinya nih ngelihat ada 3 wanita yang berkerumun dan mereka nih kelihatan panik juga ketakutan. Natalia yang penasaran akhirnya mendekat dan makin dia deket dengan keberadaan mereka bertiga, dirinya bisa ngelihat kalau mereka bertiga mengerumuni seseorang yang tergeletak di tanah bersimbah darah. Makin Natalia mendekat, makin jelas dia bisa ngelihat kalau sosok yang tergeletak di tanah dan bersimbah darah itu adalah putrinya, yaitu Yekaterina. Polisi yang menangani kasus Yekaterina menyatakan kalau yang pertama, Yekaterina mengalami luka yang sangat parah di bagian wajah dan kepalanya. Yang kedua, kemungkinan besar Yekaterina dipukul menggunakan benda tumpul dan berat, di mana pelaku terus-terusan melakukan pemukulan sampai Yekaterina meninggal. Yang ketiga, wajah Yekaterina sama sekali nggak bisa dikenali, tapi ibunya memastikan kalau itu memang adalah putrinya. Dan yang terakhir, saat ditemukan, kedua tangan Yekaterina tuh melingkari kepalanya, menunjukkan bahwa dia berusaha untuk mempertahankan hidupnya sampai detik terakhir.
Sekitar 1 jam dari penemuan tubuh Yekaterina, di bangku taman yang lokasinya nggak terlalu jauh dari lokasi tubuh Yekaterina ditemukan, juga ditemukan mayat seorang pria. Dan sama seperti Yekaterina, wajah dan kepala pria ini juga diserang habis-habisan sampai hancur, dan dia juga melingkarkan kedua tangannya di kepalanya menunjukkan usahanya untuk melindungi diri sama seperti usaha yang Yekaterina lakukan. Dan meskipun awalnya polisi nggak bisa mengkonfirmasi identitas pria tersebut, tapi beberapa waktu kemudian dikonfirmasi kalau dia adalah Roman Tatarevich, seorang tunawisma berusia 45 tahun. Dan kursi di mana dia ditemukan meninggal adalah kursi di mana dia biasanya tidur. Kemudian melihat dua pembunuhan yang terjadi di lokasi yang saling berdekatan, korban diserang dengan cara yang sama, polisi tentu aja langsung berpikir kalau pelakunya pasti adalah orang yang sama. Jadi polisi mulai memeriksa latar belakang para korban, mencari tahu apakah ada kesamaan, apakah mereka terhubung dengan sesuatu yang kalau ada, mungkin nantinya hal ini bisa mengarahkan penyelidikan ke si pelaku. Tapi sebanyak apapun polisi mencari tahu, mereka sama sekali nggak menemukan apapun yang bisa menghubungkan ya Katrina dengan Roman. Mereka berdua berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, mereka berprofesi berbeda, dan meskipun mereka tinggal di satu lingkungan yang sama, tapi jelas perbedaan tempat tinggal mereka tuh seperti apa. Setelahnya, polisi mencari tahu apakah ada barang-barang berharga milik mereka berdua yang hilang, dan jawabannya nggak ada. Kemudian diperiksa apakah mereka berdua mengalami serangan seksual, jawabannya juga nggak ada. Dan di situ polisi terus motifnya apa? Alasan pelaku melakukan hal-hal ini ke korban tuh apa? Pada akhirnya, kesimpulan awal polisi yang percaya kalau pelakunya adalah satu orang yang sama tuh disingkirkan. Karena setelah nggak menemukan penghubung apapun di antara mereka berdua, polisi lebih percaya kalau pelakunya adalah dua individu yang berbeda. Yang kebetulan si pelaku menyerang korbannya dengan cara yang sama, yang kebetulan juga mereka nih berada di area yang hampir berdekatan. Kemudian sejak penemuan tubuhnya Katrina dan Roman ini, polisi ini udah menutupi kasus ini, mereka bahkan menekan media untuk nggak memberitakan kasus ini. Jadi kalau pada akhirnya ada yang mengetahui kasus ini, mereka yang tahu adalah mereka yang berada di lokasi kejadian pada saat tubuh mereka berdua ditemukan, atau mereka yang tinggal di dekat area di mana tubuh mereka berdua ditemukan. Dan orang-orang ini pada akhirnya akan menyebarkan informasi mengenai kejadian ini dari mulut ke mulut yang meskipun akhirnya beberapa orang tahu, tapi tentunya informasi ini nggak cukup efektif untuk menekan jumlah korban yang terus bertambah di hari-hari berikutnya. Beberapa hari setelahnya, pada 1 Juli 2007, dua mayat kembali ditemukan, dan mereka berdua adalah Yevgenia Grishchenko, juga Nikolai Serchuk. Nggak banyak informasi yang diketahui mengenai mereka berdua, tapi dipastikan kalau mereka mengalami luka yang sama dengan luka yang diderita oleh Yekaterina dan Roman. Kemudian 5 hari setelahnya, pada 6 Juli 2007, tiga mayat kembali ditemukan. Dan mereka bertiga adalah Igor Nechvoloda, Yelena Shram, dan Valentina Hanza. Untuk Igor, dia adalah mantan tentara. Terakhir kali dia terlihat sedang bersenang-senang di clubbing pada 5 Juli malam, dan di sana dia tuh kayak minum-minum, terus ngobrol-ngobrol kayak gitu, dan keesokan paginya, pada 6 Juli pagi, dia ditemukan meninggal oleh ibunya di depan pintu rumah mereka dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Nantinya, polisi mengkonfirmasi kalau bagian wajah dan kepala Igor diserang dengan sangat brutal sampai benar-benar hancur. Kemudian pada dahi Igor ditemukan lambang swastika yang diukir menggunakan darah Igor sendiri. Sementara untuk Yelena Shram, dia adalah seorang ibu tunggal berusia 28 tahun dan berprofesi sebagai security, yang dia nih dapat jatah atau dapat jam kerja di malam hari. Nah, pada 5 Juli, Yelena nih nggak enak badan, jadi dia memutuskan untuk pulang. Jarak antara tempat kerja Yelena dengan rumahnya tuh kayak cuma beberapa blok, dan dia biasa pulang pergi kerja dengan jalan kaki. Jadi pada malam hari itu, dia juga pulang dengan jalan kaki yang akhir dari perjalanannya di malam itu berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Tubuh Yelena ditemukan pada 6 Juli pagi dalam keadaan yang sangat hancur, dan lokasi tubuhnya ditemukan nggak jauh dari kediaman Igor, juga sebenarnya dia ini kayak udah setengah jalan untuk sampai rumahnya. Kemudian untuk Valentina Hanza, jadi dia adalah seorang ibu dari 3 orang anak yang masih kecil, dan dia adalah penyokong utama untuk suaminya yang mengalami kecelakaan kerja dan kemudian cacat, nggak bisa ngapa-ngapain, sangat bergantung sama Valentina. Dan nggak ada informasi lebih jauh mengenai Valentina, mengenai apakah malam itu dia diserang pada saat akan pulang ke rumah atau justru akan pergi kerja, dan apakah dia diserang di dekat lokasi di mana Igor juga Yelena diserang.
nggak ada informasi mengenai hal itu. Kemudian di antara mereka bertiga, dipastikan kalau keadaan Yelena adalah yang paling parah. Ibu Yelena sendiri bahkan nantinya mengkonfirmasi kalau nggak ada satupun bagian dari tubuh putrinya yang nggak hancur. Semuanya benar-benar dirusak oleh pelaku. Dan konfirmasi identitas Yelena sendiri dilakukan berdasarkan rambut juga pakaian terakhir yang dia pakai karena benar-benar nggak ada satupun bagian tubuh Yelena yang bisa dijadikan petunjuk yang kemudian bisa menyatakan kalau itu memang benar-benar adalah Yelena. Besoknya pada 7 Juli 2007, dua remaja berusia 14 tahun, yaitu Andrei Sidyuk dan Vadim Yakov, juga menjadi korban. Jadi pada 7 Juli dini hari, Andrei dan Vadim yang adalah sahabat dekat memutuskan untuk pergi memancing. Dan ini adalah kegiatan yang cukup biasa mereka lakukan tiap beberapa hari atau minggu sekali. Lokasi di mana mereka akan memancing juga harus melewati jalanan hutan dan selama mereka melakukan kegiatan memancing dari beberapa waktu sebelumnya, nggak pernah ada kejadian buruk yang terjadi. Tapi tentu aja apa yang terjadi pada 7 Juli berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Awalnya, mereka akan pergi bersama satu orang teman mereka yang lain. Tapi ibu dari teman mereka ini nggak mengizinkan anaknya pergi karena mereka akan pergi memancing di dini hari di mana keadaannya masih sangat gelap, terus mereka juga lewatin jalanan hutan yang sepi. Ibunya nih kayak punya firasat buruk, dia mikir kayak kalau seandainya terjadi sesuatu yang buruk, gimana caranya kalian kabur? Gimana caranya kalian minta tolong? Makanya ibu dari temannya ini nggak mengizinkan anaknya untuk pergi dan jadilah pada akhirnya Vadim hanya pergi berdua dengan Andrei seperti biasa dan mereka pergi dengan mengendarai sepeda mereka masing-masing. Saat mereka berdua melewati jalanan hutan, dari arah berlawanan datang mobil berwarna hijau yang kemudian ngelewatin mereka. Nggak lama setelahnya, mobil tersebut muncul dari arah belakang dan nyalip mereka, terus berhenti agak jauh di depan mereka, dan dua orang yang ada di dalam mobil tuh keluar, kemudian berdiri di sisi jalan membelakangi mereka. Sampai situ, Vadim sama Andre sama sekali nggak berpikir sesuatu hal yang buruk akan terjadi. Mereka sama sekali nggak merasa aneh dengan tindakan dua pria tersebut, jadi mereka terus kayuh sepeda mereka untuk makin mendekat ke lokasi di mana dua pria tersebut berada. Dan saat jarak Andre juga Vadim makin dekat ke sosok dua pria tersebut, dua anak ini bisa ngelihat kalau dua pria tersebut memegang sesuatu benda yang terlihat besar dan berat. Di momen ini, Andre dan Vadim langsung merasakan bahaya. Mereka juga langsung sadar kalau mereka harusnya segera melarikan diri, tapi mereka juga sadar kalau posisi mereka udah terlalu dekat dan sangat terlambat untuk melarikan diri. Dan baru juga mereka sadar kalau mereka ada dalam posisi yang sangat berbahaya, dua pria itu kemudian berbalik dan langsung memukul kepala mereka berdua. Andre dan Vadim langsung jatuh ke tanah saat itu juga. Dan karena jumlah pelaku dengan jumlah korban tuh sama-sama dua, jadi pada akhirnya para pelaku tuh kayak membagi tugas masing-masing. Satu pelaku menangani Andre dan satunya lagi menangani Vadim. Nah, untuk Vadim, waktu dia nih jatuh ke tanah, dia nih langsung berusaha untuk membela diri. Waktu pelaku itu mencoba akan menyerangnya lagi, dia mencoba membela diri, dia mencoba untuk melarikan diri, dan akhirnya berhasil. Saat Vadim berhasil melarikan diri ini, dia sempat menoleh ke arah Andre yang Andre ini udah nggak bergerak, dia udah tergeletak di tanah dan si pelaku yang menangani Andre terus-terusan pukul kepalanya. Vadim sendiri pada akhirnya melarikan diri dengan memasuki hutan dan pinternya dia pada saat itu, dia nih langsung kepikiran kalau seandainya dirinya lari makin masuk ke dalam hutan, kemungkinan besar dirinya akan tertangkap. Jadi Vadim memutuskan untuk lari menyamping karena dia percaya kalau dia lari menyamping, pelaku nggak akan berpikir dirinya akan melakukan hal itu, pelaku justru akan makin masuk ke dalam hutan karena berpikir dirinya akan lari memasuki hutan dan dirinya bisa selamat. Dan tindakan Vadim ini terbukti benar, karena saat dia lari menyamping dan akhirnya dia bersembunyi di antara dedaunan yang besar, dia ngelihat gimana waktu pelaku tuh makin masuk ke dalam hutan untuk mencari dirinya. Selama waktu bersembunyi ini, Vadim bukan cuma bisa ngelihat gimana waktu pelaku yang menangani dirinya masuk ke dalam hutan untuk mencari dirinya, tapi dia juga ngelihat gimana pelaku yang menangani Andre masih terus-terusan memukul kepala Andre. Dan setelah beberapa waktu Vadim bersembunyi, juga pelaku yang mencari dirinya ke sana sini ke dalam hutan tapi nggak bisa temuin dirinya, Vadim kemudian ngelihat waktu dua pelaku itu masuk ke dalam mobil dan mereka mulai mengendarai mobil mereka menjauh. Tapi di situ Vadim ini nggak langsung keluar karena dia takut gimana kalau seandainya tuh pelaku balik lagi. Gimana kalau seandainya mereka pergi hanya untuk memancing dirinya keluar. Yang bener aja, nggak lama kemudian mobil pelaku datang lagi. Dan hal ini terjadi hampir selama 1 jam, pelaku mondar-mandir di jalanan hutan untuk mencari Vadim. Kemudian saat mobil pelaku udah nggak lagi terlihat, Vadim ini tetap dia nggak mau buru-buru keluar karena dia lagi-lagi berpikir gimana kalau seandainya para pelaku tuh sengaja
cukup lama untuk nggak kembali ke tempat di mana mereka menyerang dirinya dan Andrei cuma untuk memancing dirinya keluar. Jadi selama 1 jam ke depan, Vadim kembali menunggu untuk memastikan pelaku nggak kembali lagi ke tempat di mana mereka menyerang dirinya dan Andrei. Saat 1 jam udah terlewati dan dirinya benar-benar yakin kalau pelaku nggak akan kembali, barulah Vadim keluar dan dia langsung lari ke arah Andrei. Yang pada saat itu menurut Vadim, Andrei masih hidup. Vadim kemudian lepasin jaketnya dan dia taruh itu jaket di bawah kepalanya Andrei sebagai bantal. Terus dia juga lepas bajunya untuk menutup luka di kepala Andrei untuk menghentikan pendarahan. Kemudian di sini, Vadim sadar kalau dirinya berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan Andrei. Dirinya nggak bisa hanya sekedar menunggu hari mulai terang atau menunggu seseorang melewati jalanan hutan baru minta tolong karena di siang hari itu jalanan jarang dilewati apalagi di dini hari. Siapa yang mau lewat situ? Vadim akhirnya memutuskan untuk pergi ke jalan raya terdekat untuk meminta tolong. Tapi lagi-lagi, itu adalah dini hari. Meskipun itu jalan raya, tapi jarang ada kendaraan yang lewat di jam tersebut. Dan kalaupun ada kendaraan yang lewat, kemudian Vadim menghentikan kendaraan tersebut, itu kendaraan nggak mau berhenti. Yang mungkin pengendara mobil takut dengan gimana penampilan Vadim pada saat itu yang dia nggak pakai atasan, terus dia penuh sama darah di bagian kepala dan bajunya. Setelah beberapa waktu yang cukup panjang, satu mobil akhirnya berhenti dan di situ Vadim langsung menceritakan tentang apa yang terjadi. Kemudian dia membawa si pengemudi mobil ini ke lokasi di mana Andrei berada dan ambulans segera dihubungi saat itu juga. Saat ambulans datang, Vadim dan Andrei segera dibawa ke rumah sakit yang sayangnya untuk Andrei pada saat dia sampai rumah sakit, dia dinyatakan udah meninggal. Kemudian polisi yang menangani kasus Andrei juga Vadim, entah mereka nih kerasukan apa, tapi bisa-bisanya mereka langsung menyimpulkan kalau Vadim adalah pelaku yang melakukan segala hal buruk itu ke Andre. Jadi saat Vadim ada di rumah sakit, polisi ini langsung datengin dia, langsung seret dia untuk masuk ke dalam mobil polisi. Langsung paksa dia untuk mengaku bersalah dan bahkan tusuk-tusuk Vadim pakai tongkat polisi sampai bikin Vadim pingsan. Mereka akhirnya membawa Vadim ke kantor polisi dan itu adalah anak 14 tahun yang baru aja mengalami kejadian hidup dan mati. Dia kemudian diinterogasi dengan sangat keras, dengan sangat kasar, tanpa pendamping, tanpa orang tuanya. Vadim mengalami pemukulan. Dia benar-benar dipaksa untuk mengaku kalau dia adalah pelakunya. Yang beruntungnya, setelah mengalami semua hal buruk itu dan kemudian mengalami proses investigasi yang sangat kasar selama berjam-jam, Vadim tetap bertahan dengan menyatakan kalau bukan dirinya pelakunya. Dan karena Vadim bertahan dengan ceritanya kalau bukan dia pelakunya, polisi akhirnya menghubungi ibunya Vadim. Ibunya Vadim datang ke kantor polisi, tapi dia nih nggak langsung diizinkan untuk ketemu sama Vadim. Dia diminta untuk menunggu. Yang setelah beberapa waktu yang cukup lama, ibunya kan mulai kesel ya kayak, aku nih disuruh ke sini karena anakku ada di sini, tapi aku nggak dikasih tahu ini anakku nih salahnya apa, kenapa dia diinterogasi. Karena dia kesel, dia akhirnya kayak marah-marah sama polisi dan akhirnya ibunya Vadim diizinkan untuk ketemu sama Vadim yang di situ kemarahannya makin memuncak karena dia ngelihat anaknya tuh bener-bener babak belur. Ibunya Vadim kemudian mengancam akan melaporkan tindakan sewenang-wenang polisi itu ke kejaksaan. Yang karena hal tersebut, polisi akhirnya mengizinkan Vadim untuk pulang dan dia nggak lagi dilihat sebagai pelaku. Kemudian setelahnya, Vadim kan memberikan kesaksian mengenai ciri-ciri pelaku, kemudian gimana kronologi kejadian, dan entah apakah karena saat itu kejadiannya dini hari yang masih gelap, atau karena Vadim mengalami semacam trauma, jadi dia nggak bisa mengingat terlalu detail mengenai wajah pelaku, tapi intinya Vadim hanya bisa menyatakan kalau pelaku berjumlah 2 orang. Mereka adalah pemuda yang kemungkinan besar berusia antara akhir usia belasan atau awal 20-an. Mereka berdua berkulit putih dan udah itu aja yang bisa Vadim kasih tahu. Dia cuma bisa kasih ciri-ciri umum, dia nggak bisa kasih tahu detail tertentu mengenai si pelaku. Polisi pada akhirnya mereka mulai lebih serius menangani kasus ini. Bahkan kepolisian Kiev juga turun tangan. Tapi semua proses penyelidikan dilakukan secara diam-diam. Polisi tetap nggak mau kasus ini diketahui oleh orang banyak. Padahal kalau mereka buka-bukaan tentang kasus ini sejak awal, orang-orang bakalan lebih berhati-hati. Media, mereka ini kan dari awal ditekan untuk nggak memberitakan kasus ini. Dan entah apakah beberapa media ini kayak mulai gatel atau gimana, tapi beberapa media akhirnya memutuskan untuk memberitakan tentang kasus ini. Tapi mereka nggak menjadikan berita mengenai kasus ini sebagai tajuk utama. Mereka kayak cuma sekedar memberitakan, mereka kayak cuma sekedar mencetak di koran dan itu pun apa ya, posisi di mana berita mengenai kejadian ini dicetak, posisinya tuh kayak cuma nyelip gitu. Jadi cuma beberapa orang yang benar-benar memperhatikan yang akan tahu mengenai kasus ini melalui koran.
Selanjutnya pada 12 Juli 2007, korban meninggal kembali ditemukan yang kali ini keadaannya sangat amat parah. Korban tersebut nantinya dikonfirmasi adalah Sergei Yatsenko, seorang suami, ayah, dan kakek berusia 48 tahun. Sedikit mengenai Sergei, istrinya adalah Ludmila dan bersama-sama mereka memiliki dua orang putra. Sergei adalah sosok yang sangat baik, seseorang yang sangat bisa diandalkan. Dia juga dikenal sebagai family man, dia sangat suka berkumpul bersama keluarganya, habisin waktu bersama keluarganya, juga berkumpul bersama teman-temannya. Pokoknya dia tipe orang yang suka ngobrol sama siapapun, suka menghabiskan banyak waktu dengan banyak orang. Kemudian sepanjang hidupnya, dikatakan kalau Sergei berhasil menipu kematian sebanyak 2 kali. Kejadian pertama terjadi pada tahun 1990, di mana pada saat itu Sergei yang sedang bekerja gagal mengendalikan traktornya. Akibatnya, itu traktor jatuh ke dalam sungai dan Sergei yang masih ada di dalam traktornya pada akhirnya juga ikut masuk ke dalam sungai dan karena dia terjepit pada saat itu keadaannya, jadi dia nggak bisa keluar untuk menyelamatkan diri, dia pada akhirnya tenggelam. Saat tubuh Sergei pada akhirnya berhasil diselamatkan, semua orang yang ada di sana udah meyakini kalau Sergei udah meninggal karena dia memang pada saat dikeluarkan dari air udah nggak bernafas. Gak lama kemudian ambulans datang dan pihak medis mencoba melakukan CPR berkali-kali pada Sergei sampai akhirnya detak jantung Sergei kembali, dia berhasil hidup lagi. Sergei kemudian langsung dibawa ke rumah sakit dan dokter yang menangani Sergei menyatakan kalau sangat sulit untuk Sergei bisa diselamatkan, kemungkinannya tuh 1 banding 1 juta karena Sergei memiliki luka yang cukup parah di tubuhnya. Juga sebelumnya dia mengalami henti jantung. Dan ucapan dokter itu pada akhirnya menjadikan Sergei sebagai 1 banding 1 juta orang yang berhasil selamat. Sergei selamat, dia berhasil pulang dan kumpul lagi sama keluarganya. Beberapa tahun kemudian, Sergei didiagnosis menderita tumor ganas di tenggorokannya. Dan satu-satunya pengobatan yang paling efektif pada saat itu adalah dengan melakukan operasi. Sergei pada akhirnya melakukan operasi dan operasi berjalan dengan lancar, dengan sukses. Sergei berhasil sembuh, dia akhirnya pulang ke rumahnya dan kumpul lagi sama keluarganya. Tapi efek samping dari operasi tersebut, Sergei kehilangan sebagian besar suaranya. Jadi setelahnya, suara Sergei itu kayak cuma bisa sebatas berbisik. Dia nggak bisa meninggikan suaranya kayak sebelum-sebelumnya. Dan ini tentu aja merepotkan sekaligus menyedihkan untuk orang seperti Sergei yang suka ngobrol, suka kumpul-kumpul. Tiba-tiba dia nggak bisa berbicara seperti sebelumnya. Tiba-tiba suaranya kayak bisikan. Yang karena hal ini, Sergei nih mulai menarik diri dari lingkungannya, dari keluarga juga teman-temannya, tapi bukan menarik diri yang karena dia sedih dan semacamnya. Dia menarik diri untuk mencari kedamaiannya sendiri. Karena sejak saat itu, dia nih mulai sering bersepeda untuk pergi ke hutan, ke gunung, menikmati alam, menikmati pemandangan. Pokoknya dia pada akhirnya menikmati keheningan dengan caranya sendiri. Pada tahun 2007, salah satu anak Sergei menikah, dan pada tahun itu juga Sergei dikaruniai seorang cucu yang di sini dia sangat amat bahagia. Meskipun kehilangan sebagian besar suaranya, meskipun dia kayak cuma bisa sekedar berbisik, tapi Sergei sama sekali nggak menjadikan itu sebagai penghalang antara hubungannya dengan cucunya, karena dia sering banget setelahnya ajak cucunya jalan-jalan pakai sepeda motor, main bareng meskipun suaranya cukup kecil. 9 Juli 2007 sore, Sergei nih bilang sama Ludmila kalau dia nih mau main sama cucunya. Pergilah dia sore itu dengan sepeda motornya yang sejak sore itu Sergei nggak pernah lagi terlihat. Malam harinya, karena Sergei nih belum pulang-pulang, Ludmila akhirnya telepon HP-nya Sergei, tapi ternyata HP-nya nonaktif. Ludmila akhirnya telepon kediaman putranya dan yang angkat adalah menantunya. Ludmila kemudian tanya, kenapa HP-nya Sergei nggak aktif? Kenapa belum pulang? Ini tuh udah malam. Dan di situ menantunya syok karena hari itu Sergei nggak pernah datang ke rumahnya. Sadar sesuatu yang buruk udah terjadi, Ludmila segera melaporkan hilangnya Sergei ke polisi. Yang sayangnya polisi nggak bisa langsung menindaklanjuti laporan dari Ludmila karena aturan menyatakan seseorang dinyatakan menghilang setelah dia tidak lagi terlihat selama 72 jam lamanya. Dan Ludmila juga keluarganya nggak mau menunggu selama 72 jam itu tanpa melakukan apapun. Jadi mereka mulai mencetak brosur berisi informasi mengenai Sergei, menyatakan kalau Sergei ini menghilang. Terus waktu dia menghilang dia nih pakai baju kayak gini, kayak gini, kayak gini, motornya tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan mereka mulai menyebarkan brosur tersebut ke seluruh kota. Mereka juga keliling kota dengan membawa fotonya Sergei dan tanya sama siapapun yang mereka temui yang sayangnya selama beberapa hari ke depan sama sekali nggak ada hasil. Barulah pada 12 Juli, seseorang menghubungi keluarga Sergei menyatakan kalau dirinya nih memegang brosur yang disebarkan oleh keluarga Sergei dan saat ini dirinya melihat sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor yang terakhir kali dipakai oleh Sergei. Keluarga Sergei akhirnya menuju lokasi di mana orang tersebut menemukan sepeda motor yang diduga milik Sergei. Dan saat mereka menuju lokasi tersebut, mereka nih kayak kaget karena
Itu adalah jalanan hutan yang merupakan jalan pintas penghubung antara rumah Sergei dengan rumah putranya dan mereka kan, "Kenapa kemarin-kemarin kita nggak kepikiran untuk cari di area ini?" Saat keluarga Sergei sampai di lokasi di mana sepeda motor tersebut berada, terus mereka ngeliat itu sepeda motor, mereka mengkonfirmasi kalau itu memang milik Sergei. Polisi segera dihubungi, nggak lama kemudian polisi datang dan pencarian langsung dilakukan. Saat itu juga, polisi-polisi ini mulai menyebar masuk ke dalam hutan untuk mencari Sergei. Nggak lama kemudian, pada jarak 100 meter dari lokasi penemuan sepeda motor Sergei, tubuh Sergei ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dia bukan cuma hancur kepala dan wajahnya, tapi juga tubuhnya tuh dikoyak. Nggak lama setelah penemuan tubuh Sergei, seorang wanita berusia 45 tahun yang diketahui bernama Natalia Mamarchuk menjadi korban selanjutnya. Jadi pada malam 14 Juli, dua tunawisma yang adalah kakak beradik melihat Natalia melewati mereka sambil mengendarai mopednya. Dan itu bisa dibilang kegiatan yang cukup rutin untuk Natalia lakukan. Jadi dia kayak biasa mungkin jalan-jalan di malam hari dan dilihat sama dua tunawisma ini, makanya mereka berdua kayak langsung mengenali kalau itu adalah Natalia. Tapi nggak lama setelah Natalia melewati mereka, dari arah yang Natalia tuju, mereka berdua nih mendengar suara yang cukup berisik. Dua tunawisma ini akhirnya mengecek apa yang terjadi dan saat itulah mereka melihat Natalia yang udah jatuh ke tanah, terus diseret ke sisi jalan yang merupakan area semak-semak sama dua orang pemuda dan dua pemuda itu untuk selanjutnya langsung memukuli Natalia. Selama beberapa waktu, dua tunawisma ini nggak bisa ngapa-ngapain karena mereka benar-benar shock dan takut juga. Mereka khawatir kalau seandainya mereka melakukan sesuatu, mereka lah yang bakalan diserang balik oleh para pelaku. Tapi setelah beberapa waktu, mereka akhirnya berhasil mengumpulkan keberanian mereka. Jadi mereka nih maju, mulai teriakin itu dua pemuda sekalian untuk teriak minta tolong. Di momen ini, dua pemuda tersebut kelihatan panik dan akhirnya mereka melarikan diri dengan mengendarai mopednya Natalia. Nggak lama kemudian polisi dan ambulans datang yang saat mereka melakukan pemeriksaan ke Natalia, Natalia dikonfirmasi udah meninggal. Kemudian Natalia adalah korban terakhir yang polisi bagikan informasinya. Jadi kan korban di kasus ini tuh ada 21 orang. Dan 11 korban itu tuh nggak polisi bagikan informasinya karena keluarga korban menginginkan hal tersebut dengan alasan privacy. Makanya dari 21 korban, polisi hanya membagikan informasi mengenai 10 korban ini yang udah kita bahas dari tadi dan itu pun nggak terlalu detail karena lagi-lagi itu adalah permintaan dari keluarga korban. Meskipun begitu, dari 11 korban yang polisi nggak ungkap identitas juga luka-luka apa aja yang mereka derita atau di mana mereka pada saat ditemukan dan ngapain aja, diketahui kalau salah satu dari 11 korban tersebut adalah ibu hamil. Ibu hamil ini, dia nih bukan cuma diserang di bagian kepalanya sampai hancur, tapi perutnya juga disobek, terus bayinya tuh dikeluarin. Kemudian menurut beberapa sumber, yang beberapa dari mereka nih ada di lokasi kejadian pada saat tubuh korban ditemukan, kemudian beberapa lagi dari orang-orang yang memiliki akses untuk melihat laporan kasus ini. Nah, menurut orang-orang ini, sebenarnya apa yang polisi bagikan mengenai detail luka korban, itu tuh belum semuanya. Itu tuh kayak cuma sebagian kecil. Karena sebagian besar korban, mereka nih bukan hanya menderita luka di bagian kepala, tapi juga seluruh tubuh mereka. Ada yang dimutilasi, ada yang mereka nih bahkan dicongkel matanya saat masih hidup, juga ada yang giginya tuh dicabutin satu-satu saat korban masih hidup. Jadi pelaku di kasus ini tuh benar-benar brutal, benar-benar nggak punya hati. Saat jumlah korban dalam kasus ini udah cukup banyak, barulah polisi di sini menilai kalau kasus yang terjadi sejak Yekaterina sampai 20 hari berikutnya, semua kasus tersebut dilakukan oleh orang yang sama. Dan meskipun udah mengakui kalau seseorang yang sangat berbahaya sedang berkeliaran di kota mereka dan memburu siapapun, polisi masih tetap mempertahankan cara penyelidikan mereka. Mereka masih tetap menyembunyikan kasus ini. Mereka masih tetap menyelidiki kasus ini dengan diam-diam. Saat penyelidikan lebih serius mulai dilakukan, polisi pada akhirnya mulai mencari tahu tentang siapa sih pelakunya, apa sih profesi mereka. Dan dari sekian banyak kemungkinan, sempat ada kemungkinan yang cukup kuat tentang apakah mungkin pelakunya adalah serial killer. Tapi setelah beberapa waktu, kemungkinan ini segera disingkirkan. Alasannya yang pertama, jadi serial killer selalu memiliki masa jeda atau masa istirahat sebelum dia melakukan kejahatan berikutnya. Tapi pelaku di kasus ini enggak. Pelaku di kasus ini kayak, ya kalau bisa ngabisin siapapun tiap harinya ya kenapa enggak?
pelaku di kasus ini sama sekali nggak memiliki masa jeda. Alasan yang kedua, serial killer memiliki alasan yang sama tiap kali dia menghabisi seseorang. Entah korbannya selalu wanita berambut merah, atau seorang pria yang mungkin matanya berwarna biru. Pokoknya tipenya tuh pasti sama, atau kalau mungkin nggak secara fisik sama, tapi seenggaknya para korban pasti memiliki sesuatu hal yang sama. Tapi korban-korban di kasus ini tuh enggak. Udah mereka semua berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, mereka usianya tuh berbeda-beda, ada yang muda, tua, anak-anak. Nggak ada sesuatu hal yang menunjukkan kalau pelaku harus menghabisi seseorang dengan tipe ini, atau jenis ini, atau latar belakang ini. Sama sekali nggak ada hal-hal sespesifik itu dalam kasus ini. Kemudian yang ketiga, serial killer biasanya menghabisi korbannya dengan cara yang sama. Tapi pelaku di kasus ini, meskipun fokus utamanya mereka selalu melukai kepala korban, tapi makin lama pelaku juga makin merusak bagian tubuh korban yang lain. Dan serial killer, mereka kan juga melukai korbannya dengan senjata yang sama. Nah, pelaku di kasus ini awalnya mereka nih menggunakan senjata tumpul yang kemungkinan besar pasti berat, tapi lama-lama mereka juga mulai menggunakan senjata tajam kayak pisau, juga hal-hal yang cukup pipih dan runcing. Jadi karena semua hal itu, kemungkinan kalau pelakunya adalah serial killer disingkirkan. Setelahnya polisi mulai mencari tahu tentang apa sih motif pelaku. Dan di sini mereka mulai kebingungan karena mereka nggak menemukan sesuatu hal apapun untuk bisa menyimpulkan motif pelaku tuh sebenarnya apa. Tapi akhirnya mereka menilai kalaupun harus ada motif, hal yang bisa mereka simpulkan sejauh itu adalah kemungkinan para pelaku menginginkan harta berharga para korban. Kalau harus ada motif. Jadi setelah kejadian Igor, Yelena, dan Valentina, 3 korban yang meninggal dalam satu malam itu. Nah, setelah kejadian itu, beberapa korban ditemukan tanpa barang berharga mereka. Tapi meskipun begitu, polisi sebenarnya nggak terlalu yakin dengan alasan ini. Karena dari awal kasus pelaku tuh nggak menargetkan barang berharga para korban. Dan mereka-mereka yang dihabisi juga nggak selalu orang-orang beruang. Bahkan ada beberapa tunawisma di situ. Jadi nggak mungkin kalau alasannya adalah untuk memiliki barang berharga korban. Tapi lagi-lagi, kalaupun memang harus ada ya, satu-satunya kemungkinan ya adalah untuk memiliki barang berharga para korban. Tapi polisi nggak mengakui motif ini. Setelahnya, polisi ini mulai mendata seluruh barang para korban yang hilang, yang kebanyakan pada saat itu adalah HP, jam tangan, dan dompet. Polisi akhirnya mulai melacak HP para korban melalui GPS HP mereka, dan semua HP korban yang dibawa oleh pelaku GPS-nya tuh mati, yang kemungkinan besar HP para korban dalam keadaan non-aktif. Setelahnya polisi mulai menyebar brosur berisi informasi dari barang-barang para korban yang hilang, dan mereka nggak menyebarkan ini secara luas ke masyarakat umum. Mereka hanya menyebarkan ke pegadaian atau tempat di mana biasanya barang ilegal dijual. Nggak lama kemudian, salah satu pegadaian menghubungi polisi, menyatakan kalau salah satu HP yang polisi cari dan ada di dalam brosur yang polisi sebar, itu tuh ada di tempatnya. Polisi akhirnya menuju lokasi di mana pegadaian tersebut berada dan pihak pegadaian menyerahkan HP tersebut ke polisi. Waktu polisi menerima HP tersebut, itu HP dalam keadaan mati dan saat itu HP dihidupkan, GPS untuk HP Sergei Yatsenko aktif. Jadi pada akhirnya dikonfirmasi kalau itu memang benar adalah HP milik Sergei yang adalah korban di kasus ini. Polisi kemudian memeriksa seluruh barang yang ada di pegadaian tersebut dan mereka menemukan beberapa barang milik korban. Setelahnya, polisi meminta informasi mengenai siapa orang yang udah menjual barang-barang tersebut dan dari sanalah polisi akhirnya mendapatkan 3 nama. Mereka adalah Igor Suprunyuk, Viktor Sayenko, dan Alexander Hansa. 27 Juli 2007, ketiganya ditangkap di kediaman mereka masing-masing. Igor Suprunyuk lahir pada 20 April 1988. Ayahnya adalah pilot untuk Presiden Ukraina saat itu dan ibunya bekerja di kantor distrik administrasi negara. Jadi dia datang dari keluarga yang cukup memiliki nama dan status. Viktor Sayenko, dia lahir pada 1 Maret 1988. Ayahnya adalah ahli IT dan juga bekerja di kantor kejaksaan. Untuk ibu Viktor, dia bukan wanita karir, dia adalah seorang ibu rumah tangga biasa.
Victor dan Igor adalah anak-anak dari keluarga kelas menengah ke atas. Mereka berasal dari keluarga baik-baik yang gak pernah bermasalah dengan hukum. Mereka adalah anak-anak yang diperlakukan dengan baik oleh orang tua mereka, tinggal di lingkungan yang baik pula. Makanya saat nantinya kasus ini muncul ke permukaan, semua orang benar-benar shock dengan perbuatan mereka. Kemudian beda dengan Victor dan Igor, Alexander berasal dari keluarga kurang mampu. Alexander lahir pada Februari 1988. Ayahnya meninggal saat dia masih kecil dan setelah kepergian ayahnya, kehidupan keluarga mereka berubah. Jadi nggak lama setelah ayahnya meninggal, ibunya membawa Alexander untuk pindah ke sisi kota yang bisa dibilang adalah lingkungan untuk orang-orang miskin. Dan sejak saat itu mereka saling mengandalkan satu sama lain untuk banyak hal, terutama untuk memenuhi kehidupan mereka yang sulit. Untuk pertemanan antara Igor, Victor, dan Alexander, jadi awalnya Victor lebih dulu temenan sama Alexander karena mereka nih satu TK yang sama. Yang meskipun setelah ekonomi keluarga Alexander menurun, Victor tetap mempertahankan pertemanannya dengan Alexander. Kemudian saat memasuki usia remaja, Victor mulai temenan sama Igor karena mereka satu sekolah. Victor akhirnya memperkenalkan Igor ke Alexander dan awalnya Igor nggak terlalu suka sama Alexander karena perbedaan latar belakang keluarga mereka. Tapi lama-lama Igor akhirnya menerima keberadaan Alexander, dia mulai nyaman sama Alexander dan dari sanalah mereka bertiga mulai temenan. Meskipun begitu, hubungan mereka lebih ke Igor lebih sering bermain bersama Victor dan saat mereka berdua ada waktu barulah mereka bakalan kumpul bareng sama Alexander. Kemudian di antara mereka bertiga, Igor adalah pemimpinnya. Victor selalu mengikuti apapun omongan Igor dan Alexander dia nih kayak lebih bebas dibanding Victor. Karena Alexander bisa datang, bisa gabung, dan bisa pergi semaunya dia. Untuk kenapa dan gimana bisa mereka pada akhirnya melakukan hal-hal yang sangat buruk. Jadi awalnya, Victor dan Igor menjadi korban bullying di sekolah yang pelakunya adalah kakak kelas mereka. Sebenarnya kakak kelas mereka ini nih nggak menjadikan mereka sebagai target tunggal. Kakak kelas mereka menjadikan siapapun yang dianggap lemah sebagai targetnya. Yang kebetulan Igor sama Victor dianggap lemah, makanya mereka menjadi salah satu target bullying dari si kakak kelas ini. Dan cara kakak kelas mereka untuk membuli siapapun adalah dengan menghadapkan targetnya tuh dengan apa yang ditakuti. Misal, A takut sama ular, dia nih bakalan dikasih ular. Kemudian B, dia nih nggak bisa makan kacang, dia bakalan dikasih kacang. Dan Victor juga Igor, mereka nih memiliki ketakutan yang sama, mereka fobia ketinggian. Selama waktu itu, mereka nih khawatir kalau fobia mereka bakalan diketahui oleh si kakak kelas dan membuat mereka berada di ketinggian untuk menakut-nakuti mereka. Pertengahan 2000-an, masing-masing kediaman Victor dan Igor memiliki komputer. Dan meskipun nggak secanggih zaman ini, tapi pada saat itu udah ada internet untuk mencari apapun dan udah ada medsos. Nah, Igor sama Victor, mereka nih akhirnya mulai mencari tahu di internet tentang gimana caranya mengatasi fobia ketinggian mereka. Yang dari sana mereka kemudian dikasih tahu kalau kamu pengen sembuh dari fobiamu, ya kamu harus menghadapi fobiamu. Dan karena mereka takut ketinggian, artinya mereka harus berhadapan dengan ketinggian itu sendiri. Di hari yang udah dijanjikan, Victor sama Igor pergi ke gedung tertinggi di kota mereka, yang pada saat itu gedung tersebut memiliki 15 lantai. Dan Igor sama Victor, mereka nih kemudian langsung naik ke atap gedung tersebut. Kemudian di atap gedung, itu kan biasanya pinggirannya tuh kayak ada pagar pembatas. Nah, karena mereka berdua ingin mengatasi fobia mereka bukan cuma sekedar melihat sesuatu dari ketinggian, melihat ke bawah dari posisi mereka pada saat itu, tapi mereka bahkan melakukan hal ekstrim dengan membiarkan diri mereka tuh bergelantungan di atap gedung. Jadi mereka pada saat itu hanya berpegang pada pagar pembatas dan membiarkan tubuh juga kaki mereka bergelantungan. Awalnya mereka tentu aja gemetar, mereka ketakutan, mereka nangis, tapi setelah beberapa waktu, mereka mulai bisa mengatasi ketakutan mereka. Dan setelah yakin mereka benar-benar bisa mengatasi ketakutan mereka, barulah mereka berada di sisi gedung yang lebih aman, mereka nggak lagi bergelantungan. Dan setelahnya mereka merasa sangat puas, mereka sangat merasa kuat, mereka merasa kalau mereka bisa mengalahkan apapun, setelahnya mereka merasa terlahir kembali. Beberapa waktu kemudian, mereka nih ketemu sama Alexander dan mereka menceritakan tentang pengalaman mereka yang berhasil mengalahkan ketakutan mereka, terus gimana rasanya, dan mereka kemudian tanya sama Alexander, "Kamu fobia apa?" Dan Alexander bilang dirinya fobia darah. Igor sama Victor akhirnya menyarankan Alexander untuk melihat darah, tapi mereka bukan menyarankan yang hanya melihat setetes atau sebercak darah,
Yang mereka sarankan adalah Alexander harus melihat banyak darah. Dan cara mereka untuk menunjukkan banyak darah ke Alexander adalah dengan menyiksa hewan. Di hari yang udah dijanjikan, mereka nih pulang sekolah sambil membawa makanan hewan. Dan dari sanalah perburuan mereka terhadap hewan mulai dilakukan. Entah hewan liar, entah hewan peliharaan, mereka bakalan tangkap, siksa, sampai hewan-hewan tersebut meninggal. Dan selama mereka melakukan banyak kejahatan sama hewan-hewan, mereka nih selalu merekam juga memfoto tindakan mereka tersebut. Alexander, dia kan adalah orang yang awalnya alasan dari kenapa hewan-hewan tersebut disiksa sampai meninggal. Tapi Alexander nih hampir nggak berperan apapun. Dia hanya sesekali gabung bersama Igor dan Victor, yang itu pun kalau dia gabung, dia nih kayak cuma sebagai pemegang kamera untuk memvideokan tindakan mereka ke hewan-hewan tersebut. Kemudian di antara video penyiksaan hewan yang mereka upload ke internet, ada satu video yang berdurasi selama 40 menit. Isinya, Igor dan Victor, mereka nih menangkap anak kucing berbulu putih, terus mereka paku itu tangan dan kaki kucing tersebut, terus mereka masukin lem panas ke mulutnya, terus mereka tembak pakai peluru karet, dan mereka kuliti hidup-hidup kucing tersebut. Dan dengan semua penyiksaan itu yang berlangsung cukup lama, bayangkan selama sekitar 40 menit, kucing tersebut akhirnya meninggal. Kemudian di antara semua foto selfie mereka berdua yang diambil bersama hewan-hewan yang udah menjadi korban mereka, ini adalah foto yang paling terkenal. Jadi di bagian belakang tubuh mereka itu, yang bagian disensor, bagian yang ditutup itu adalah anjing yang baru aja menjadi korban mereka. Keadaan anjing itu sendiri berlumuran darah dan dia digantung. Terus setelah mereka menyakiti hewan-hewan ini, kan mereka upload tuh entah foto entah videonya ke medsos, dan mereka selalu menulis caption yang menyiratkan kalau mereka sangat bangga dengan perbuatan mereka. Kemudian entah Igor, entah Victor, pokoknya salah satu di antara mereka, itu tuh dikenal sebagai pecinta binatang. Bahkan salah satu dari mereka tuh memelihara hamster di kamarnya. Dan selama periode waktu ini, selama periode mereka menyiksa banyak hewan di luar sana, si hamster yang jadi peliharaan salah satu di antara mereka nih tetap diperlakukan dengan baik. Jadi gimana bisa hewan-hewan lainnya diperlakukan dengan sangat buruk, sementara ada hewan lainnya yang juga diperlakukan dengan sangat baik. Kenapa pilih kasihnya tuh se-ekstrim itu? Dan selama waktu ini, Igor nih mulai tertarik sama Nazi juga Hitler. Terus waktu dia tahu kalau ulang tahunnya sama Hitler sama, dia nih benar-benar merasa bangga. Dia merasa sangat amat senang. Setelahnya Igor mulai sering menggambar kumis ala Hitler di wajahnya, terus dia juga suka bikin logo swastika. Tiap kali dia selesai menghabisi hewan-hewan tersebut, dia bakalan pakai darah hewan tersebut untuk bikin logo swastika di lokasi dia menyiksa hewan tersebut. Terus dia juga membuat logo swastika di kamarnya, dan dia juga suka membaca buku-buku terkait Nazi dan Hitler. Selanjutnya, tindakan Igor dan Victor nih makin meningkat. Karena mereka udah ada di momen yang merasa benar-benar nggak terkalahkan, nggak bisa disentuh, selalu bisa menghadapi dan menyelesaikan apapun. Mereka yang udah biasa melakukan hal-hal buruk ke hewan, mereka mulai mengalihkan hal-hal buruk ini ke manusia. Dan yang menjadi target awal mereka adalah orang-orang yang dianggap lemah, anak-anak yang kebanyakan adalah anak-anak di bawah umur. Mereka yang sebelumnya menjadi korban bullying, sekarang menjadi pelaku bullying. Dan cara mereka melakukan bullying, itu tuh berbeda dengan gimana cara kakak kelas mereka melakukan bullying. Jadi kan kalau kakak kelas mereka cuma menghadapkan si targetnya ini dengan apa yang si target takuti. Nah, tapi Igor sama Victor, mereka nih melakukan pemukulan. Bahkan salah satu anak yang pada saat itu berusia 15 tahun, sementara Igor dan Victor udah berusia 17 tahun, anak 15 tahun ini tuh dipukulin habis-habisan sama Victor dan Igor, yang karena pukulan tersebut, dia mengalami gagal otak, patah tulang, dan wajahnya cacat permanen. Saat orang tua anak ini akan membawa kasus pemukulan ini ke meja hijau, orang tua Victor dan Igor yang memiliki uang akhirnya memanfaatkan uang-uang mereka untuk gimana caranya agar orang tua si anak ini nggak bisa melangkah lebih jauh. Dan dari sana, Igor dan Victor kan merasa kalau separah apapun perbuatanku, orang tuaku pasti bakalan ngelakuin sesuatu. Dan dari sinilah mereka melakukan kenakalan-kenakalan lainnya, kayak vandalisme, kemudian lemparin rumah seseorang dengan batu, lemparin kendaraan berjalan dengan batu, dan mereka sering bolak-balik kantor polisi. Tapi lagi-lagi, orang tua Victor dan Igor memanfaatkan uang mereka untuk selalu melepaskan anak-anak mereka dari masalah. Dan Igor sama Victor nggak
pernah mendapatkan hukuman yang benar-benar pantas karena polisi hanya memberikan peringatan dan mereka hanya harus membayar denda. Kemudian sejak awal Victor bikin masalah, orang tuanya ini menilai kalau Victor melakukan segala macam hal kenakalan itu tuh karena Igor, karena dia dipaksa sama Igor, karena pengaruh dari Igor. Jadi orang tuanya sempat melarang Victor untuk temenan sama Igor. Dan awalnya mereka berdua memang agak menjauh, tapi lama-lama ya mereka deket lagi dan kembali melakukan kenakalan-kenakalan lainnya. Saat mereka lulus SMA, Igor dihadiahi mobil berwarna hijau oleh ayahnya. Dan maksud ayahnya kan biar Igor nih termotivasi demi masa depannya, entah nyari kerja atau kuliah. Tapi Igor sama sekali nggak berpikir ke sana. Dia justru makin banyak menghabiskan waktu di rumah, di depan komputer, dan juga jalan-jalan sama teman-temannya, terutama Victor dan Alexander, dengan mengendarai mobilnya. Di sisi lain, untuk Victor, ayahnya dengan jelas bilang kalau nggak bakalan kasih uang lagi. Jadi, Victor harus belajar mandiri. Dan seenggaknya Victor lebih serius mengenai masa depannya dibanding Igor, karena Victor akhirnya mulai kuliah dan dia juga menghidupi dirinya sendiri dengan bekerja sebagai security. Sementara Alexander, dia kerja apapun untuk kehidupannya dan ibunya. Kemudian karena seringnya di depan komputer, ngubek-ngubek internet, Igor akhirnya menemukan sebuah website bernama Gore. Dan isi dari website itu tuh cukup menakutkan karena di dalamnya berisi video dan foto tentang penyiksaan manusia, entah dipenggal, entah dibunuh dengan cara yang sangat kejam, pokoknya benar-benar nakutin. Dan Igor menunjukkan website ini ke Victor. Mereka kemudian kayak, kenapa kita nggak ngelakuin hal-hal kayak gini juga? Kemudian bersamaan dengan momen di mana Igor menemukan website Gore tersebut, orang tuanya, terutama ayahnya, mulai sering ngomelin Igor karena dia bener-bener cuma duduk di depan komputer aja. Dan karena makin lama makin muak dengan omelan ayahnya, Igor akhirnya bilang sama ayahnya kalau aku kerja kok, aku kerja sebagai sopir taksi. Dan mobil taksi yang Igor pakai untuk membuka jasa taksi adalah mobil yang diberikan oleh ayahnya. Awalnya ayahnya Igor tuh nggak terlalu percaya dengan omongan putranya ini, tapi karena setelah beberapa waktu Igor benar-benar pergi dan dia saat pulang juga membawa uang, jadi ya udah ayahnya percaya. Tapi apakah benar Igor memang membuka jasa taksi? Jawabannya tentu aja enggak. Terus dari mana dia mendapatkan uang-uang tersebut? Jadi Igor, dia nih membuka layanan taksi bohongan. Dia nih kayak cuma sekedar masang tulisan taksi di atas mobilnya. Dan dia nggak mendaftarkan dirinya juga mobilnya sebagai pembuka jasa taksi legal. Jadi kalau kemudian ada seseorang yang masuk ke dalam taksinya, Igor bakalan pukulin itu orang terus ambil barang berharganya. Igor nggak melakukan hal ini sendiri, dia melakukan hal ini bareng sama Victor. Kalau orang yang masuk ke dalam taksinya atau mobilnya Igor adalah orang yang mereka anggap lemah, orang yang mereka anggap bisa dikalahkan, Igor bakalan bawa orang ini ke tempat yang sepi, terus bakalan pukulin dia, ambil barangnya, dan tinggalin orang ini di pinggir jalan begitu aja. Dan orang yang menjadi korban Igor juga Victor ini, mereka sama sekali nggak bisa melaporkan tindakan tersebut karena layanan Igor tuh nggak terdaftar. Jadi mau ngelapor gimana? Mau ngelaporin siapa? Karena nggak ada datanya. Setelah beberapa waktu, Igor sama Victor kan ketemuan sama Alexander dan mereka menceritakan tentang tindakan mereka yang merampok siapapun yang masuk ke dalam mobil taksinya Igor selama orang tersebut mereka pikir mampu untuk dikalahkan. Mereka berdua kemudian mengajak Alexander untuk bergabung dan karena kepepet uang, Alexander akhirnya setuju. Tapi lagi-lagi, sama seperti dia yang hanya bergabung sesekali saat mereka berdua menyiksa hewan, kemudian tugasnya hanya memegang kamera, pada saat melakukan perampokan ke orang-orang yang masuk ke dalam mobilnya Igor, tugasnya Alexander masih sama. Dia hanya bertugas untuk memegang kamera. Dan dia juga cuma gabung cuma sekali, 2 kali, dia pokoknya nggak sering. Setelah beberapa waktu, Alexander nih mulai merasa nggak nyaman dengan apa yang dilakukan Igor dan Victor karena dirinya mulai melihat kalau mereka berdua melakukan hal tersebut bukan untuk uang seperti yang mereka katakan di awal pembicaraan mereka, tapi mereka berdua melakukan hal tersebut karena mereka berdua senang ngelihat gimana orang lain nangis ketakutan karena mereka. Alexander juga ngerasa nggak nyaman karena alat yang mereka pakai untuk memukuli korban-korban mereka tuh mulai meningkat keparahannya. Dari yang awalnya kayak cuma sekedar pentungan, terus lama-lama pakai senjata api. Pada Maret 2007, Alexander bilang sama mereka berdua kalau dirinya udah nggak bisa gabung lagi. Dirinya ngerasa kalau hal ini tuh nggak bener. Igor sama Alexander kemudian bilang, kalau kamu nggak mau gabung ya udah nggak apa-apa, tapi kami bakalan terus melakukan hal ini. Dan sejak saat itu, Alexander ini udah nggak pernah gabung sama mereka untuk melakukan kejahatan-kejahatan apapun.
Mereka masih beberapa kali ketemuan, terutama karena Igor dan Victor meminta Alexander untuk menjualkan barang-barang curian mereka, tapi selebihnya mereka hampir nggak pernah main bareng. Yang tanpa Alexander tahu, kejahatan yang dilakukan Igor sama Victor terus meningkat sampai pada pertengahan 2007 mereka melakukan banyak pembunuhan. Saat Igor, Victor, dan Alexander ditangkap, informasi terkait kasus ini langsung muncul ke permukaan. Dan orang-orang di seluruh Ukraina yang pada akhirnya tahu tentang kasus ini mengkritik polisi habis-habisan. Karena kenapa mereka menutupi kasus ini? Kalau sejak awal polisi nggak menyembunyikan apa yang terjadi, memberikan informasi kasus dari awal, memberlakukan jam malam karena para korban kebanyakan diserang di malam hari dan dini hari, korban dalam kasus ini nggak akan menyentuh angka 21. Kemudian untuk Igor, Victor, dan Alexander yang ditangkap, sejak awal mereka ditangkap, polisi udah memperlakukan mereka secara berbeda. Jadi orang pertama yang ditangkap dalam kasus ini adalah Alexander, karena namanya yang tertera sebagai orang yang menjual barang-barang tersebut di Pegadaian. Saat polisi akhirnya mendatangi kediaman Alexander, mereka nih langsung dobrak pintu rumah Alexander, langsung pukuli dia dan seret dia untuk masuk ke dalam mobil polisi yang kemudian menuju kantor polisi. Polisi sama sekali nggak menjelaskan alasan penangkapan Alexander pada saat itu tuh apa. Dan selama waktu ini, Alexander mendapatkan kekerasan yang sangat luar biasa dari polisi. Dia dipaksa untuk mengaku kalau dirinya bersalah, kalau dirinya pelaku atas 21 pembunuhan itu. Yang Alexander tentu aja menolak semua tuduhan itu. Dia menyatakan kalau dirinya bukan pembunuh dan barang-barang yang dirinya jual ke Pegadaian itu adalah barang yang dirinya dapatkan dari Victor juga Igor. Yang selama waktu itu dirinya percaya bahwa barang-barang tersebut adalah milik para korban perampokan yang masuk ke mobilnya Igor. Dirinya sama sekali nggak menyangka kalau itu adalah barang milik orang yang dibunuh oleh Victor dan Igor. Setelah menyebut nama Victor dan Igor, polisi langsung mendatangi kediaman Victor dan Igor. Tapi gimana polisi mendatangi kediaman mereka berdua? Berbeda dengan gimana saat polisi mendatangi kediaman Alexander. Jadi kalau waktu polisi mendatangi kediaman Alexander, mereka dalam keadaan yang udah siap memukul siapapun, dalam keadaan yang penuh emosi. Waktu mereka datang ke kediaman Victor dan Igor, polisi tuh kayak tenang-tenang aja. Bahkan saat keluarga Victor menahan mereka di luar rumah selama 40 menit, polisi sama sekali nggak melakukan protes. Mereka kayak antang-antang aja nunggu dibukain pintu sama pemilik rumah. Setelah 40 menit terlewati, akhirnya Victor bukain pintu dan para polisi ini kemudian diizinkan masuk untuk membawa Victor. Victor dan Igor, selama mereka ada di kantor polisi dan diinterogasi, mereka sama sekali nggak pernah ditekan untuk mengaku bersalah dan mereka sama sekali nggak pernah dipukul. Hal paling parah selama interogasi tersebut, polisi menunjukkan keberpihakannya sama Victor dan Igor sampai titik terakhir. Jadi selama waktu itu, polisi ini memaksa Alexander untuk mengaku sebagai pelaku tunggal atas semua pembunuhan itu. Dan Alexander tentu aja menolak, dia sama sekali nggak melakukan hal itu, jadi kenapa dirinya harus mengaku. Sementara untuk Igor dan Victor, entah mereka terlalu bodoh atau mereka terlalu percaya diri kalau orang tua mereka akan membebaskan mereka seperti sebelum-sebelumnya, tanpa paksaan dari polisi, mereka langsung mengaku kalau mereka memang adalah pelakunya. Mereka adalah orang yang menghabisi 21 nyawa sejak 25 Juni. Dan di sini mereka berdua juga menegaskan kalau Alexander sama sekali nggak terlibat, dia sama sekali nggak tahu menau tentang perbuatan mereka, dan barang-barang yang Alexander jual ke Pegadaian memang benar dari mereka. Selanjutnya kediaman mereka digeledah, yang di kediaman Alexander bahkan pipa rumahnya tuh diperiksa juga. Dan di pipa pembuangan rumahnya itulah kemudian ditemukan jam tangan juga 3 ponsel milik korban. Sementara di kediaman Victor juga Igor, waktu polisi memeriksa kamar mereka, buka lemari pakaian mereka, nggak ada satupun barang-barang milik Victor dan Igor yang nggak ada darahnya. Semua baju, topi, sepatu, dan hal-hal lain, barang-barang pribadi milik mereka, semuanya tuh ada bercak darah milik korban. Kemudian hal lain yang polisi temukan di kamar mereka adalah senjata yang mereka pakai untuk menghabisi korban-korbannya, kayak palu, pisau, kemudian obeng, dan khusus di kediaman Igor, polisi menemukan buku-buku mengenai Hitler juga Nazi. Selanjutnya, komputer di masing-masing kediaman Victor juga Igor diperiksa, yang di sana juga lah polisi akhirnya menemukan sebuah hard disk. Isi dari hard disk tersebut benar-benar bikin polisi shock karena ada ratusan foto dan video yang menggambarkan betapa kejamnya perlakuan Victor dan Igor terhadap para korban.
hal yang paling parah, ternyata mereka berdua nih selalu datang ke pemakaman korban-korban mereka. Dan mereka bukan melayat biasa, tapi mereka kayak mengejek korban-korban mereka. Mereka selalu ambil selfie di depan makam korban-korban mereka, entah dengan ngacungin jari tengah, entah dengan terus bikin tulisan kayak kamu pantas mendapatkan hal-hal kayak gitu, kayak ngapain? Buat apa? Dan kemudian untuk komputer mereka berdua yang saat diperiksa, di situ polisi akhirnya mengetahui kalau mereka sering mengunjungi situs bernama Gore. Waktu situs tersebut dibuka, tentu aja polisi lagi-lagi shock karena isinya adalah gambaran yang sangat sadis tentang gimana perlakuan manusia ke manusia lainnya. Lebih parahnya, ternyata Igor dan Victor juga mengupload beberapa video perlakuan buruk mereka ke korban-korban mereka di situs tersebut. Dan dari semua foto juga video yang membuktikan betapa luar biasa kejamnya mereka berdua terhadap korban-korban mereka, sama sekali nggak tertangkap sosok Alexander. Jadi udah dipastikan kalau Alexander benar-benar nggak terlibat dengan kejahatan kejam mereka. Nggak lama setelahnya, rekaman di ruang interogasi Alexander bocor, menunjukkan gimana perlakuan polisi yang sangat amat keras dan kejam ke Alexander, yang kemudian buat Alexander tuh penuh lebam di seluruh tubuhnya, bahkan kedua matanya menghitam. Karena hal ini polisi tentu aja lagi-lagi dikritik karena kenapa mereka hanya menargetkan Alexander, padahal yang jelas-jelas pelakunya adalah Igor dan Victor. Kemudian setelah Igor dan Victor mengakui perbuatan mereka, polisi tanya dong sama mereka tentang kronologi gimana mereka menghabisi korban-korban mereka. Dan kita mulai dari Yekaterina Ilchenko. Jadi pada 25 Juni 2007 malam, Igor sama Victor nih jalan-jalan dan malam itu mereka sama sekali nggak kepikiran untuk melukai siapapun. Tapi, karena mereka terbiasa menyerang siapapun yang masuk ke dalam mobilnya Igor, mereka juga terbiasa untuk membawa alat-alat yang bisa mereka pakai untuk menyerang seseorang. Dan pada saat mereka lagi jalan-jalan ini, mereka membawa palu. Kemudian saat mereka berjalan-jalan ini, mereka ngelihat sosok Yekaterina dari arah berlawanan dan mereka berdua kayak kemudian celingak-celinguk ke sana sini dan mereka menyadari kalau pada saat itu hanya ada mereka bertiga. Igor sama Victor, mereka kemudian kayak langsung tahu tentang apa yang bakalan mereka lakukan selanjutnya. Jadi saat Yekaterina papasan sama mereka kemudian ngelewatin mereka, Igor sama Victor nih balik badan terus langsung pukul kepala Yekaterina. Dan saat Yekaterina pertama kali jatuh, tanpa menunggu apapun mereka berdua nih langsung pukulin kepala Yekaterina berkali-kali menggunakan palu sampai mereka yakin kalau Yekaterina udah meninggal. Dan saat menyadari Yekaterina udah meninggal, mereka nih langsung pergi begitu aja tinggalin tubuh Yekaterina di pinggir jalan begitu aja. Nggak jauh dari lokasi di mana mereka meninggalkan tubuh Yekaterina begitu aja, mereka kemudian melihat Roman yang tidur di kursi taman. Dan di situ lagi-lagi mereka langsung memukuli kepala Roman sampai dia meninggal. Sementara untuk kematian Igor Nechvoloda, Yelena Shram, dan Valentina Hansa, 3 orang yang mereka habisi di malam yang sama. Jadi menurut mereka, malam itu mereka hanya akan mencuri atau merampok siapapun yang masuk ke dalam mobilnya Igor dan mereka kayak cuma bakalan ngelakuin itu ke 3 atau 4 orang. Tapi saat Igor Nechvoloda masuk ke dalam mobilnya Igor si pelaku, guys di sini kan namanya sama-sama Igor ya. Jadi untuk korban aku panggil korban aja, aku nggak panggil Igor. Jadi saat korban masuk ke dalam mobilnya Igor, di situ kan dia dalam keadaan mabuk karena dia baru aja pulang dari clubbing dan Igor sama Victor mereka kayak bisa nih dikalahin. Jadi mereka kemudian anterin Igor ke rumahnya dan saat Igor akan memasuki kediamannya disitulah mereka memukuli kepala Igor habis-habisan. Aku kayaknya barusan nyebut korban sebagai Igor. Tapi kalian ngerti kan maksudku kan? Kayak gitulah. Kemudian setelah menghabisi Igor, mereka nih langsung pergi dan nggak jauh dari lokasi di mana rumah Igor berada. Mereka ketemu Yelena. Sama seperti gimana mereka menghabisi Yekaterina, pada saat Yelena papasan sama mereka langsung pukulin kepalanya. Dan berbeda dengan korban-korban lain yang mereka berdua nih baru berhenti melakukan pemukulan saat yakin korban-korbannya nih udah meninggal. Untuk Yelena, mereka memukul dia sampai mereka merasa puas. Jadi makanya kenapa tubuh Yelena adalah yang paling hancur malam itu. Kemudian setelah mereka puas melakukan hal-hal yang gak seharusnya ke Yelena, Yelena kan pada saat itu membawa tas.
dan mereka berpikir kalau mungkin di dalam tasnya tuh ada barang berharga. Tapi pada saat mereka buka itu tas Yelena, ternyata isinya tuh cuma baju-baju kerja Yelena. Jadi ya udah, daripada mereka nggak bisa memanfaatkan apapun, mereka ambil bajunya Yelena terus mereka pakai untuk membersihkan palu atau senjata pembunuhan yang mereka pakai. Mereka juga pakai baju-bajunya Yelena untuk serbetin tubuh dan baju mereka dari darah, otak, kulit, dan bagian apapun milik Yelena yang tertempel di tubuh mereka. Setelah membersihkan tubuh dan senjata mereka dengan menggunakan barang-barang atau baju milik Yelena, mereka masukin lagi itu baju ke dalam tas, terus buang ke tempat sampah. Dan untuk apa yang terjadi sama Valentina, mereka nggak mau buka suara, jadi nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Valentina, terus dia diserangnya apakah di dekat lokasi penyerangan Yelena dan Igor. Nggak ada yang tahu. Kemudian untuk apa yang terjadi sama Vadim dan Andre, jadi pada dini hari itu mereka nih lagi jalan-jalan dan mereka akhirnya melihat sosok Andre dan Vadim yang tentu aja menurut mereka lebih lemah dibanding mereka dan tentu aja mampu untuk mereka kalahkan. Igor adalah orang yang menangani Andre dan Victor adalah orang yang menangani Vadim. Saat Victor kehilangan Vadim, dia langsung mengejar Vadim memasuki hutan dan dia cari di seluruh sisi hutan tapi nggak bisa menemukan Vadim. Kemudian mereka berdua akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam mobil dan melakukan pencarian dengan berkeliling jalanan hutan. Tapi setelah sekitar 1 jam, mereka berpikir kalau mungkin Vadim udah berhasil meminta tolong sama seseorang, jadi mereka harus segera pergi dari sana. Untuk kronologi selanjutnya adalah mengenai Sergei Yatsenko. Jadi kayak yang gue bilang di awal, kalau Victor dan Igor selalu memvideokan dan memfoto perbuatan mereka ke korban-korban mereka. Nah, video kejahatan mereka terhadap Sergei, itu tuh mereka kemudian upload di Webcore dengan judul Three Guys One Hammer. Dan video ini sempat viral, sempat bisa dilihat oleh banyak orang. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa cari sendiri, aku nggak akan tampilin di sini. Kemudian pada hari itu, Igor sama Victor nih, mereka kayak bikin vlog. Victor pegang kamera dan di kamera itu mereka ngomongin tentang siapa nih korban kita selanjutnya. Mereka juga ngomongin tentang kalau orang yang lewat jalanan ini adalah orang yang kuat, kita ya udah lepasin. Tapi kalau seandainya dia lemah dan bisa kita kalahkan, ya udah dia milik kita habisin. Victor kemudian taruh kameranya di atas mobil Igor yang kemudian bisa nge-shoot mereka berdua. Dan selama waktu ini, mereka berdua kayak menunjukkan alat-alat apa aja yang mereka pakai untuk menghabisi korban-korban mereka. Mereka juga bahkan menyatakan kayak misal, di palu ini tuh ada darahnya si ini, si ini, si ini. Dan kemudian salah satu dari mereka bakalan menimpali bukan darahnya itu, ini tuh darahnya si itu, si itu, si itu. Kayak mereka memperdebatkan sesuatu hal yang sangat mengerikan sambil ketawa-ketawa pada saat itu. Gak lama setelahnya, mereka melihat seseorang muncul dari ujung jalan yang itu adalah Sergei, dan di situ mereka bener-bener senang. Mereka kegirangan karena akhirnya mereka mendapatkan korban baru. Victor akhirnya kembali memegang kamera dan dia menyorot Igor yang udah ada di sisi jalan dan siap untuk menyerang Sergei saat Sergei melewati dirinya. Saat Sergei akhirnya melewati Igor, Igor ini langsung pukul dengan kencang kepala Sergei, bikin Sergei langsung jatuh ke tanah saat itu juga. Dan Victor, dia nih kayak bener-bener seorang kameramen yang kesenengan, yang gak mau melewatkan momen apapun. Jadi dia langsung mendekat dan langsung nge-shoot sesuatu yang menurut dia sangat bagus dan menarik. Untuk Igor, waktu Sergei jatuh ke tanah, dirinya tanpa nunggu apapun langsung pukulin kepala Sergei berkali-kali, yang setelah beberapa waktu dia kemudian seret tubuh Sergei untuk lebih masuk ke dalam hutan. Tanpa babi bu apapun lagi setelahnya, Igor nih kembali memukul kepala Sergei berkali-kali. Victor sebelah tangannya memegang kamera dan sebelahnya lagi memegang obeng, yang dia kemudian nge-shoot dirinya sendiri waktu tusuk-tusuk perutnya Sergei menggunakan obeng di tangannya. Setelah puas menusuk dan merusak perutnya Sergei, Victor kemudian pindah ke bagian kepalanya Sergei. Dan dengan obengnya itu, dia kemudian langsung tusuk matanya Sergei. Yang dalam laporan otopsi nantinya dikatakan kalau tusukan tersebut tuh sampai tembus ke otaknya Sergei. Kemudian setelah beberapa waktu, mereka berdua kan meyakini kalau Sergei ini udah meninggal. Jadi ya udah, mereka berbalik, terus mereka bersihin alat-alat yang mereka pakai untuk melukai Sergei. Dan waktu Victor akan pergi, dia menyadari kalau Sergei masih hidup, dia masih bergerak, dia masih bernafas. Victor kemudian mendekati Igor dan dia cerita kalau Sergei masih hidup. Igor kemudian kayak, hah? Kok bisa? Kok bisa dia masih hidup? Dan Victor kayak, ya nggak tahu. Aku padahal udah tusuk-tusuk perutnya, udah robek ususnya. Entah kenapa dia masih hidup. Igor akhirnya kembali ke Sergei dan dia injek-injek perutnya Sergei yang udah kacau balau karena perbuatan Victor sebelumnya. Yang selama waktu Igor menginjak-injak perutnya Sergei ini, Victor berkali-kali bilang, terusin, bunuh,
lagi, kayak gitu. Dan setelah beberapa waktu, karena Sergei masih hidup, di situ Igor kayak, "Kok bisa sih dia masih hidup?" Dan Viktor kayak, "Ya nggak tahu, aku udah congkel matanya." Igor kemudian bilang kalau, "Aku nih udah cuci paluku." Terus kayak Viktor, "Ya terus mau gimana lagi, kita harus habisin dia." Jadi akhirnya Igor ambil lagi palunya dan dia lagi-lagi memukul kepala Sergei. Yang selama waktu ini lagi-lagi Viktor dari arah belakang kamera berkali-kali bilang, "Terusin, lagi, kayak gitu." Dan setelah mereka berdua yakin kalau Sergei udah meninggal, barulah mereka menghentikan perbuatan mereka. Mereka kembali lagi ke mobil mereka untuk membersihkan diri mereka dengan air yang ada di dalam bagasi mobil Igor. Selama waktu ini, mereka ngomongin tentang betapa luar biasanya perbuatan mereka yang barusan, kalau mereka sangat puas dengan apa yang baru aja mereka lakukan. Dan Igor kemudian bilang, "Kita balik yuk, kita selfie bareng sama orang yang baru aja kita bunuh." Jadi mereka pada akhirnya balik lagi ke tubuhnya Sergei untuk selfie bareng sama mayatnya Sergei. Dan itu adalah kronologi dari para korban yang Igor dan Viktor mau ceritakan. Kemudian setelahnya, mereka ini ditanya mengenai apa motifnya. Dan selama waktu ini, polisi ini yang mendukung mereka berharap kalau mereka akan menjawab motifnya adalah uang, entah demi mendapatkan barang-barang milik korban, atau entah mereka menjual video-video tersebut di webcore, yang kemudian mereka akan mendapatkan uang dari sana. Tapi, jawaban mereka berdua benar-benar menjelaskan kalau mereka berdua sama sekali nggak punya hati. Untuk Victor, awalnya dia bilang, nggak tahu. Tapi setelah beberapa waktu terlewati, entah dia dibujuk sama siapa, dia akhirnya bilang kalau motifnya adalah demi uang. Sementara untuk Igor, dari awal sampai akhir, dia dengan sangat tegas dan jelas menyatakan kalau nggak ada motif. Dirinya suka aja ngelakuin hal itu. Selanjutnya mereka juga ditanya tentang kenapa kalian merekam dan memfoto semua perbuatan kalian. Dan jawaban mereka adalah sebagai kenang-kenangan yang nanti di masa tua nanti mereka akan melihat itu lagi. Kemudian setelahnya, Igor juga ditanya tentang gimana perasaanmu saat melakukan semua hal itu ke korban, terutama gimana perasaanmu saat memotong korban. Dan tahu jawaban Igor? Ya, gimana rasanya kalian pas motong sosis? Kemudian ini entah Igor atau Victor yang ngomong atau justru dua-duanya, tapi menurut satu sumber, pelaku nih sempat menyatakan kalau menurut buku yang mereka atau satu orang dari mereka baca, isinya menyatakan makin banyak kamu mengambil nyawa seseorang, makin banyak pula rasa hormat yang akan kamu terima di surga nanti. Surga mana yang mau menerima pembunuh tanpa hati seperti ini? Igor sebagai pemimpin dalam kelompok mereka didakwa untuk lebih dari 40 tuduhan. 21 pembunuhan berencana, 8 percobaan pembunuhan, 8 perampokan bersenjata, dan tuduhan-tuduhan lain seperti penyerangan yang mengakibatkan cedera serius, kekejaman terhadap hewan, dan beberapa hal lainnya. Victor, dia didakwa untuk 18 pembunuhan, 5 perampokan, dan kekejaman terhadap hewan. Alexander, dia didakwa untuk 2 tuduhan karena keterlibatannya dalam perampokan bersenjata pada 1 Maret 2007. Jadi fix di sini, Alexander nggak terlibat untuk kasus pembunuhan yang dilakukan Victor dan Igor. Kemudian sebenarnya, pada hari di mana Igor, Victor, dan Alexander ditangkap, ada satu anak lain yang juga ditangkap bersama mereka dan namanya adalah Daniel. Tapi siapa Daniel, kenapa dia ditangkap, itu tuh nggak diketahui. Bahkan nama belakangnya juga nggak diketahui. Tapi yang pasti, ada anak lain bernama Daniel yang juga ditangkap bersama mereka. Dan nggak lama setelah dia ditangkap, dia nih dibebaskan. Setelahnya Daniel tuh kayak nggak pernah dibahas lagi sama polisi, namanya tuh nggak pernah lagi disangkut pautkan dengan kasus ini. Tapi kemudian beberapa orang nih muncul dan mereka menginformasikan kalau sebenarnya dibanding Alexander, Victor sama Igor lebih sering main sama Daniel. Dan beberapa orang yang mengaku adalah temennya Daniel, mereka nih bilang kalau selama waktu Igor dan Victor belum tertangkap dan masih berkeliaran untuk menghabisi banyak orang, selama waktu itu Daniel selalu sesumbar ke mereka kalau Igor dan Victor udah menghabisi banyak orang dan dirinya melihat video pembunuhan yang mereka lakukan. Waktu itu nggak ada satupun dari teman-teman Daniel yang percaya dengan omongan Daniel. Mereka ngelihat kalau Daniel kayak cuma besar omong aja, kayak dia nih pengen dianggap wow, makanya ngomongin sesuatu yang nggak mungkin menurut mereka. Tapi setelah kasus ini muncul ke permukaan, itu mereka kayak, jadi bener si Daniel ngeliat semua itu dan kenapa selama waktu itu dia nggak melaporkan hal ini ke polisi. Setelahnya banyak rumor mengenai Daniel dan pendapat orang-orang mengenai dia terpecah. Pendapat pertama menyatakan kalau Daniel pasti terlibat tapi dia berhasil lolos karena pengaruh orang tuanya.
Yang kedua, beberapa menilai kalau Daniel nggak terlibat tapi dia mengetahui apa yang terjadi dan entah kenapa dia diem aja selama waktu itu. Yang ketiga, Daniel nggak tahu apapun mengenai perbuatan Victor dan Igor, makanya nggak lama setelah dia ditangkap, dia langsung dibebaskan dan nggak lagi terlibat dalam kasus ini. Dan udah kayak gitu aja mengenai Daniel, nggak tahu kelanjutannya gimana, dia siapa, keluarganya siapa, dia kayak langsung menghilang begitu aja. Dan nggak tahu dia tuh waktu itu ditangkap karena apa. Korban meninggal dalam kasus Dnepropetrovsk udah dipastikan 21 orang, tapi korban selamat bukan hanya Vadim, ada 2 orang lainnya. Dan 2 orang tersebut adalah Victor dan Lydia. Sebenarnya ada informasi mengenai nama belakang mereka, cuma informasinya tuh kayak beda-beda gitu mengenai nama belakang mereka, jadi aku nggak akan sebut di sini, aku hanya akan sebut nama depan mereka. Untuk Victor, dia adalah pria paruh baya berusia 58 tahun. Jadi ternyata setelah Victor dan Igor menyerang Yekaterina dan Roman, mereka nih melakukan serangan lain ke korban yang namanya juga adalah Victor. Beruntungnya pada saat para pelaku menyerang Victor, ada seseorang yang melihat perbuatan mereka dan langsung meneriaki mereka. Mendengar teriakan dari seseorang, Victor juga Igor langsung melarikan diri. Polisi langsung dihubungi, ambulans segera datang. Yang beruntungnya Victor si korban berhasil selamat. Kemudian untuk Lydia, dia adalah seorang wanita tua berusia 70 tahun. Jadi suatu hari, Lydia nih jalan-jalan sama 3 anjingnya. Dan pada saat dia jalan-jalan ini, Victor juga Igor langsung menyerang Lydia. Berbeda dengan korban-korban lainnya, waktu mereka jatuh, Victor dan Igor langsung menyerang kepala mereka, langsung pukulin kepala mereka. Untuk Lydia tuh enggak. Victor dan Igor menyasar gigi emas Lydia, jadi mereka berdua berganti-gantian mencoba mencabut giginya Lydia. Dan Lydia kan bawa 3 anjing. Nah, 3 anjing Lydia, mereka nih mencoba untuk melindungi pemilik mereka sekaligus untuk menyerang Victor dan Igor. Awalnya, Victor dan Igor kayak cuma sekedar melempar anjing-anjing Lydia, tapi lama-lama karena mereka benar-benar terganggu sama anjing-anjing Lydia, mereka nih mulai tembakin anjing Lydia pakai peluru karet. Dan akibat perbuatan tersebut, 2 anjing Lydia meninggal. Lydia sendiri berhasil selamat, tapi dia mengalami luka yang cukup parah, terutama di wajahnya. Jadi dia menjalani banyak operasi untuk memperbaiki wajahnya, juga untuk rekonstruksi gigi. Dan setelah sampai di bagian ini, kayak korban-korbannya ini udah jelas siapa, polisi pada akhirnya mengumumkan tentang siapa-siapa aja korbannya, terus gimana mereka pada saat ditemukan, yang informasinya tuh udah aku bahas atau udah aku infoin dari awal tadi. Sejak awal kasus bahkan sampai hari ini, masing-masing dari orang tua Igor dan Victor percaya kalau anak mereka berdua tuh nggak bersalah, kalau mereka berdua tuh dijebak, kalau mereka berdua tuh dipaksa sama polisi untuk mengaku bersalah, bahkan sampai dipukul, yang klaim ini sama sekali nggak benar karena satu-satunya yang dipukul adalah Alexander. Kemudian mereka mengemukakan pendapat kalau semua video dan foto tersebut adalah editan. Kalau anak-anak mereka tuh dijebak, kayak bisa dibayangkan. Itu adalah tahun 2007. Kalau seandainya seseorang bilang, aku nggak melakukan kejahatan yang ditujukan video itu karena itu adalah editan. Seandainya itu terjadi di tahun ini, aku bakalan percaya. Tapi itu terjadi di tahun 2007. Ngedit video sampai ratusan jumlahnya dengan wajah seseorang, itu tuh butuh biaya besar. Dan lagi mereka menyatakan kalau salah satu studio film yang melakukan hal itu, kayak emang anak mereka siapa sampai harus difitnah sekejam itu? Untungnya apa coba? Kayak klaim mereka nih sama sekali nggak masuk akal, bener-bener aneh. Kemudian kayak yang biasa orang tua Victor dan Igor lakukan, kali ini mereka juga mendekati keluarga dari para korban, menggunakan uang mereka untuk seenggaknya jangan memberatkan kedua anak mereka saat di pengadilan nanti. Mereka benar-benar gagal sebagai orang tua untuk menjadikan anak mereka sebagai manusia. Karena gimana bisa sampai di titik itu, mereka masih tetap membuat anak mereka nggak bertanggung jawab untuk perbuatannya. Kemudian karena parahnya kejahatan yang mereka berdua lakukan, mereka berdua nih menjalani tes psikologi, bukan cuma sekali, 2 kali, tapi berkali-kali, yang hasilnya mereka berdua normal. Jadi pada saat mereka melakukan semua kejahatan itu, mereka dalam keadaan sadar. Saat persidangan akhirnya digelar, Igor, Victor, dan Alexander disidang bersama. Mereka dibawa ke ruang sidang dengan pelindung tubuh karena khawatir mereka akan diserang oleh keluarga korban ataupun masyarakat yang geram sama mereka.
Kemudian di dalam ruang sidang, mereka ditempatkan ke semacam sel yang lebih seperti kandang dan mereka mengawasi jalannya persidangan dari dalam sana. Sebelum persidangan dimulai, Igor dan Victor diizinkan untuk berbicara dengan keluarganya. Sementara Ibu Alexander bukan cuma nggak diizinkan berbicara dengan Alexander, tapi bahkan nggak diizinkan untuk mendekat. Untuk pihak korban, mereka diwakili oleh 10 pengacara. Sementara pihak pelaku, mereka memiliki pengacara masing-masing. Dan khusus untuk Victor, dia diwakili oleh ayahnya sendiri. Di awal persidangan, pihak Victor dan Igor sama-sama menyatakan kalau dua anak ini mengalami masalah mental. Jadi mereka nggak bisa diadili untuk kejahatan mereka. Yang tentu aja klaim ini nggak sesuai dengan pemeriksaan psikologi yang udah dilakukan. Kemudian bukti-bukti foto, video, barang-barang korban, dan alat pembunuhan dihadirkan ke ruang sidang, di mana hal-hal ini sangat menyudutkan posisi Igor dan Victor. Saat foto dan video bukti kejahatan mereka ditampilkan di ruang sidang, mereka kan kemudian ditanya mengenai foto dan video tersebut. Nah, mereka berdua menyatakan kalau mereka nggak tahu apapun, mereka bukan pelakunya, dan mereka nggak mengenali siapapun yang ada di foto juga video tersebut. Mereka bahkan menyatakan kalau pelaku yang wajahnya terpampang jelas di foto dan video tersebut bukan mereka. Dan dengar hal ini, hakim yang kayak bener-bener kesel sama gemes dengan omongan mereka bilang, kalian nggak buta kan? Kemudian setelah upaya yang pihak Victor dan Igor lakukan tapi sama sekali nggak bisa mengurangi atau bahkan membebaskan anak-anak mereka dari tuduhan-tuduhan yang diarahkan ke Igor dan Victor, pihak Igor dan Victor mulai menyalahkan satu sama lain. Pihak Victor menyatakan kalau semua perbuatan Victor itu tuh didorong dan atas dasar paksaan dari Igor. Victor takut sama Igor, makanya dia selalu nurutin semua omongannya Igor. Dan pihak Igor mereka juga melakukan hal yang sama. Kemudian untuk Alexander, dia menyatakan kalau hanya benar-benar terlibat untuk satu perampokan, itu pun terjadi sebelum mereka melakukan pembunuhan. Dan untuk barang-barang korban yang ditemukan di kediaman Alexander, terbukti di pengadilan kalau barang-barang tersebut memang berasal dari Victor dan Igor. Terbukti dengan sangat amat jelas kalau Alexander sama sekali nggak terlibat dengan pembunuhan yang terjadi. Dan sampai persidangan selesai, motif mereka berdua melakukan hal-hal tersebut tuh nggak diketahui. Tapi jaksa di kasus ini kemudian menjelaskan kalau motif mereka adalah untuk bersenang-senang. 11 Februari 2009, pengadilan memutuskan bahwa Igor dan Victor bersalah. Mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Sementara untuk Alexander, untuk perampokan yang dia lakukan, dia dijatuhi hukuman penjara selama 9 tahun. Tahun 2019, Alexander bebas dan sekarang dia udah nikah, udah punya anak, udah bekerja dengan baik, dia menata hidupnya dengan sangat amat baik. Dalam satu wawancara, Alexander nih ditanya mengenai hubungannya dengan Victor dan Igor. Di situ dia menyatakan kalau seandainya dirinya tahu mereka berdua adalah sosok yang sangat kejam, dirinya nggak akan temenan sama mereka berdua. Dan sampai aku bikin video ini, Igor dan Victor masih ada di penjara. Kayaknya mereka emang nggak mungkin bakalan bebas deh. Dan ini adalah akhir untuk video hari ini. Aku nggak tahu berapa jam, tapi kayaknya lebih dari 1 jam deh. Gimana menurut kalian tentang Igor, Victor, dan Alexander? Aku tuh baru ini ngebahas kasus yang si pelakunya melakukan suatu kejahatan untuk bersenang-senang. Kayak bisa-bisanya gitu, mereka tuh kesurupan apa gitu. Bahkan dari awal mereka menghabisi ya Katrina, mereka tuh nggak ada rasa bersalahnya sama sekali karena mereka langsung melakukan pembunuhan lain. Mereka langsung menghabisi Roman. Dan itu pun mereka hampir menghabisi Victor si korban. Kayak mereka kenapa gitu? Emang hati mereka tuh nggak ada sama sekali. Mereka sama sekali gimana sih? Kayak mereka masih muda, kenapa mereka bisa sekejam itu? Kenapa segampang itu untuk mereka menghabisi orang lain? Dan dalam satu hari mereka bisa menghabisi lebih dari satu orang, kayak kok bisa gitu? Dan gimana pendapat kalian mengenai kasus ini? Gimana pendapat kalian mengenai Victor juga Igor dan Alexander? Dia tuh salah berteman sih. Dan untungnya dia nggak ngikutin jalan yang diambil sama mereka berdua. Untungnya dia ngerasa apa yang dilakukan sama mereka berdua udah cukup salah, udah cukup keterlaluan, jadi dia berhenti di tengah jalan. Bayangin kalau seandainya Alexander terlibat, pasti dia bakalan dijadiin
pelampiasan tunggal sama pihak Victor dan Igor karena keluarganya yang nggak memiliki apapun untuk membela dia. Dan makasih udah nonton videoku sampai akhir, video yang panjang ini sampai akhir. Semoga kalian gak bosan dengan omonganku dari tadi yang cukup banyak. Dan kita ketemu di video-video lainnya.